Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasna, tempat tugas Min 4 Indragiri Hilir. Saya mahasiswa PPG jurusan Guru Fikih di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Akan melaksanakan uji kinerja dengan materi kurban di kelas 5 MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu Zaki, ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Siapkan. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak Ibu hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus sama-sama hadir ke sekolah kita ini untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah ini. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, kita mau menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Ibu minta anak-anak Ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu, siapa yang pernah melihat penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha? Ada yang pernah melihat penyembelihan saat Idul Adha? Ayo Zaki coba. Apa yang Zaki saksikan saat penyembelihan hewan kurban? Apa yang Zaki lihat? Penyembelihan hewan kurban seperti kambing atau sapi. Nah, bagus anak Ibu. Hewan sapi atau kambing. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak Ibu nih. Ibu berharap setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, anak-anak Ibu nantinya mampu menjelaskan sejarah disyariatkannya kurban berdasarkan kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Selanjutnya juga nantinya anak-anak Ibu bisa menjelaskan pengertian kurban secara bahasa dan istilah sesuai dengan ajaran Islam. Dan nantinya anak-anak Ibu juga mampu menjelaskan ketentuan tata cara berkurban sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Jadi setelah nanti melakukan proses pembelajaran, Ibu berharap kalian mampu ini ya, karena ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Terus Ibu juga di sini akan menampilkan ya nak ya,
pelaksanaan kurban dari berbagai negara ya. Di sini bisa kita saksikan ya, bisa kita lihat dari berbagai negara. Nih, yang pertama dari Mekah nih. Hewan apa ini yang dikurbankan? Nah, unta yang kalian sebutkan tadi ya. Nih di Arab dia mengorbankannya unta ya. Nih suasananya nih sangat meriah juga pada saat hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Nih yang kedua nah Ibu ya. Ini di mana nih? Di Turki ya. Di Turki ini prosesinya nih saat melakukan kurban. Yang ketiga di Maroko ya. Di Maroko juga sangat ramai. Yang keempat di mana tuh? Di Bangladesh ya, di Bangladesh. Dan yang terakhir di Cina. Jadi perayaan-perayaan pada saat Idul Adha ini di berbagai negara juga ternyata sangat ramai. Pembelajaran pada hari ini Ibu berharap anak-anak Ibu nantinya bisa memahami ya betapa pentingnya bahwasanya nilai keikhlasan, ketaatan kepada Allah ya. Itulah nilai yang terkandung di dalam kurban. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah ya untuk mengorbankan, menyumbangkan sebagian dari harta kita, keikhlasan kita ya. Nanti sebagaimana Nabi Ibrahim ingin mengorbankan anaknya atas perintah Allah. Ibu akan menayangkan video singkat tentang kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail ya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang sangat dicintainya bernama Ismail. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk mengorbankan putra tercintanya Ismail. Mimpi ini bukan mimpi biasa. Mimpi itu adalah perintah langsung dari Allah yang harus dipatuhi. Baiklah anak-anak Ibu, setelah kita tadi menyaksikan video tentang Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, sekarang Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan ya nak ya. Yang pertama, mengapa Allah menguji Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya? Siapa yang mau menjawab? Anak Ibu? Coba ya, silahkan Dinda. Karena Allah ingin menguji keikhlasan dan keimanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Dinda ya nak ya. Selanjutnya, Ibu ingin memajukan pertanyaan lagi ya. Bagaimana jika saat ini kita diminta berkurban seperti Nabi Ibrahim? Siapa anak Ibu kira-kira yang mau menjawab? Ya, Sopi silahkan Sopi. Untuk selanjutnya kalian membentuk kelompok yang sudah Ibu tentukan ya. Silahkan mengambil posisi atau tempat sesuai dengan kelompoknya yang sudah Ibu bentuk ya. Silahkan anak Ibu. Baiklah anak Ibu, Ibu akan membagikan lembar untuk LKPD ya. Nanti di situ per kelompok akan mengerjakan sesuai dengan perintah. Tugasnya ada di situ ya, kelompok 1 untuk kelompok 2, 3 dan sampai 4. Dan nanti setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, menemukan sudah jawabannya, nanti Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan perwakilan kelompok, setiap kelompok 1 untuk mempresentasikan maju ke depan ke kelas, dan kelompok lain nantinya boleh nanti menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan ya. Anak Ibu ya, Ibu akan membagikan coba dari ini kelompok berapa nak? Mengisinya boleh di sini nak ya. Mengisinya di sini tulis dulu nama kelompoknya. Ya nak ya, misalnya siapa aja temanmu satu kelompok, ditulis ini namanya, kan ada sudah kolomnya Ibu sediakan nak ya. Nanti di sini mengisi dari pertanyaan lembar kerjanya ya nak ya. Ini ya.
Sudah selesai anak-anak ibu mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai? Ya. Sebelum anak-anak ibu masing-masing kelompok melakukan persentase, kita ice breaking dulu ya nak ya. Berdiri dulu. Berdiri dulu nak. Ya. Berdiri dulu. Berhadapan aja nak. Ya. Kita ice breaking dulu ya, biar kembali semangat fresh kembali ya sebelum melakukan persentase. Tepuk semangat. Semangat ya. Nah, boleh duduk kembali nak ya. Nah, ibu minta kesediaan dari kelompok 1 untuk maju ke depan, perwakilan kelompoknya untuk melakukan persentase ya nak. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Perwakilannya aja ya. Kelompok lain bisa mendengarkan nanti kalau ada yang ingin bertanya ke kelompok 1 boleh ya. Silakan anak ibu kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Anggota saya Salsabila Az-Zahra, Ihsan, dan Irfan. Ya silakan nak. 1. Ceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam yang menjadi dasar disyariatkan kurban. Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba sebagai bentuk pengorbanannya. Peristiwa ini menunjukkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Pengorbanan. Pertanyaannya dulu nak. 2. Apa pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam? Pengorbanan, kasih sayang, menguji keikhlasan dan keimanan dan solidaritas. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu. Dari kelompok lain, kalau ada yang ingin menanyakan atau bertanya, ada yang tidak jelas kepada kelompok 1, dipersilakan nak. Dari kelompok 2, 3, 4, ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Pas. Persilakan kelompok 2 untuk maju perwakilannya ya. Kelompok lain bisa menyimak, nanti kalau ada yang tak jelas bisa bertanya ya. Saya masuk dari kelompok 2. Anggota saya Kaina, Mangkul Zalifah, Islamji. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang 1. Jelaskan pengertian kurban secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kurban berasal dari kata "tauba". Tauba itu dekat. Dua, bagaimana melaksanakan kurban? Hukum kurban adalah sunnah. Dua keadaan, sangat atau tempurung sangat dianjurkan. Kalau seperti yang mampu. 3. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, dan hari raya Tasyrik. Nah, boleh kembali nak. Kita kasih aplaus. Baik, kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Nah, silahkan dari kelompok berapa nak?
Baik, saya dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 3. Ya. Hari tasyrik itu jatuh pada tanggal berapa? Ya, anak ibu kelompok 2 bisa menanggapi atau memberikan jawaban penjelasan kepada kelompok 3. Hari tasyrik itu ada 3, itu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah ya, jadi hari tasyrik itu kata kelompok 2 pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dikatakan hari tasyrik ya. Sudah tepat jawaban dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 3 telah memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2. Ayo kita plus sama-sama yuk. Sekarang waktunya kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan. Baiklah anak-anak ibu, kita telah melakukan diskusi untuk selanjutnya untuk pendalaman materi kita bersama lebih jelas kembali nanti ibu akan menayangkan berupa pengertian ya, hewan-hewan yang bisa dikurbankan, usianya nanti bisa kita lihat sama-sama di layar anak ya. Kita masih dalam posisi berdiskusi, jadi anak-anak ibu yang membelakangi layar boleh menghadap ke layar ya. Ke depan, yang membelakangi layar boleh ya, agar bisa juga melihat ya. Silakan nak. Ya. Silakan. Ya. Ya, di sini dijelaskan ya apa itu pengertian kurban. Kurban berasal dari kata karoba ya, yang berarti mendekatkan diri kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam konteks Idul Adha juga kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak ya. Hewan ternak sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah ya. Dan dilaksanakannya kapan? Dari tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah ya, atau disebut dengan hari tasyrik ya nak ya. Kita telah tadi pengertian kurban, selanjutnya latar belakang ya. Latar belakang dilaksanakannya kurban ya, yaitu berasal dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dia bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Dari situlah latar belakang terjadinya kurban dari Nabi siapa nak? Nabi Ibrahim ya. Apakah Nabi Ibrahim patuh? Patuh ya, patuh, dan dia ikhlas mengorbankan anaknya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena keikhlasannya lah Allah mengganti ya Nabi Ismail dengan seekor domba ya nak ya, sesuai dengan video yang kita lihat tadi ya, dengan seekor domba sebagai bentuk apa? Kasih sayang dan ujian yang telah dilalui Nabi Ibrahim ya nak ya. Selanjutnya perintah berkurban ini dalam Al-Qur'an ya, diperintahkan memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad ya. Perintah langsung untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban juga bukan hanya ritual penyembelihan ya, bukan hanya sekedar memotong ya, tetapi ada nilai-nilai yang lain, yaitu sebagai perwujudan pengorbanan ego, apalagi harta, apalagi yang dikorbankan, dan keinginan duniawi. Itu latar belakangan ini adalah perintah berkurban dalam Al-Quran. Selanjutnya nak, tujuan dan nilai kurban ya. Ini ada beberapa tujuan dan nilai kurban. Untuk apa? Menguji keikhlasan dan
dan keimanan ya, menguji keikhlasan dan keimanan kita, terus mengerjakan pengorbanan dan kasih sayang ya nak ya. Selanjutnya mempererat solidaritas antar umat ya. Jadi sesama itu mempererat tali bersaudara karena membagi hewan kurban kepada yang tidak mampu. Selanjutnya nak, jenis-jenis hewan kurban ya, jenis-jenis hewan kurban nak yang bisa dikurbankan ya. Ada kambing, sapi, domba. Ayam bisa nak? Tidak termasuk kategori hewan yang bisa dikurbankan. Jadi yang bisa dikurbankan tadi adalah unta, sapi, domba, kambing, kerbau ya. Ini hanya bebek bisa Bu? Tak bisa ya nak ya. Karena ini dagingnya akan dibagikan ke banyak orang ya. Ada tadi sudah dari kelompok berapa tuh yang menyebutkan pembagian hewan kurban tadi? Kelompok 4. Ada sepertiga untuk apa tadi nak? Untuk keluarga, sepertiga lagi untuk tetangga, sedekah fakir miskin ya nak ya. Jadi ini tadi jenis-jenis hewan kurban yang bisa dikurban ya nak ya. Selanjutnya waktu dan tata cara pelaksanaan kurban ya. Ada waktu-waktu tertentu. Bu, bisa saya berkurban di luar bulan Zulhijjah? Tidak bisa karena ibadah kurban ini ada waktunya pada hari raya Idul Adha. Hari rayanya tanggal 10 dan sampai 3 hari tash 11, 12, 13. Di luar waktu itu bukan lagi kurban namanya nak ya. Jadi hanya itu 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya. Disembelih dengan membaca apa nak? Basmalah dan takbir ya. Dan daging dibagi nih tadi ya, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk fakir ya. Tidak boleh kita yang berkorban untuk kita semua dagingnya, tidak kita sumbangkan kepada yang lain atau yang membutuhkan ya. Fakir miskin kan mereka jarang makan daging ya. Jadi dari pembagian kita inilah dia bisa merasakan juga memakan daging ya nak ya. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian orang yang berhak menerima kurban ya. Ini waktu dan tata cara pelaksanaan Selanjutnya nak, makna filosofis lebih dari sekedar menyembelih ya. Itu yang Ibu jelaskan tadi, bukan hanya sekedar menyembelih, tapi ada makna yang lebih apa lagi di dalamnya nak ya. Mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Selanjutnya melatih kerelaan, berkorban demi kebaikan. Terus menanamkan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan empati. Ini makna filosofis yang terkandung di dalam kurban ya. Selanjutnya nak, perkembangan kurban ya. Tentu perkembangan kurban ini seiring zaman berganti ya, lebih modern lagi ya nak ya. Dibanding zaman-zaman dulu yang tradisional. Sekian penjelasan Ibu nak ya tentang pengertian kurban, hewan-hewan yang bisa digunakan untuk berkurban, waktu pelaksanaan kurban ya. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti atas penjelasan Ibu tadi? Sudah. Nah, kalau memang sudah paham dan mengerti, kita lanjut ya, lanjut ke kuis ya. Ibu ada kuis ya. Kuisnya terdiri dari 10 pertanyaan ya nak ya. Ya, ini dikerjakan tidak berkelompok ya, tapi masing-masing ya nak ya. Nah, ini boleh dikerjakan nak ya. Silakan menghadap ke mejanya.
Baik anak-anak ibu, bisa menghadap ke depan semuanya. Ya, menghadap ke sini nak ya. Ya. Terima kasih Bu ucapkan kepada anak-anak ibu yang telah berpartisipasi pada hari ini ya dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. A+ untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak ibu, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama tadi adalah pengertian kurban. Apa itu tadi kurban? Berasal dari kata apa dia? Karoba. Apa arti karoba? Mendekatkan diri kepada Allah. Dah. Jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan tadi apa saja, Nak? Sapi, domba, unta, kambing, kerbau. Ayam tadi bisa, Nak? Tidak bisa ya. Nah, jadi itu tadi jenis-jenis hewan yang bisa dikurban. Waktu pelaksanaan ibadah kurban tadi, Nak, kapan? Pintar anak ibu. 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari apa tadi, Nak? Hari Tasyrik ya, Nak ya. Nah, tuh. Pembagian hewan kurban tadi. 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk tetangga, 1/3 untuk fakir miskin ya, Nak ya. Nah, adapun pembelajaran kita untuk minggu depan, Nak ya, adalah tentang ibadah haji dan umrah. Jadi ibu harap anak-anak ibu di rumah bisa mencari referensi ya, bisa membaca di internet, mencari dimanapun tentang ibadah haji dan untuk materi kita yang akan minggu yang akan datang ya, Nak ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi